Oke guys, halo semuanya. Kembali lagi di channel gua Tirta Dana Yaksa. Mohon maaf banget ya guys, gua jarang sekali upload karena gua ini sibuk akhir-akhir ini, sibuk kuliah dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf gua belum bisa upload. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa channel view gua semakin turun temurun ini gimana ini? Kan naik-naik. Tuh. Ya, semoga bisa cepat naik ya kan. Lama betul. Nggak apa-apa, setiap usaha itu pasti membutuhkan proses. Nah, lama-kelamaan terus berusaha, maka pasti akan berhasil. Intinya tidak ada usaha yang sia-sia. Oke, di sini gua bakal membahas 3 perbuatan yang harus kalian hindari. Wajib, bukan sunnah. Nah, 3 perbuatan ini jika kalian hindari itu sangat berdampak pada kehidupan kalian, ya kan? Berdampak positif bukan negatif. Wes, langsung saja ke videonya. Kita semua itu pasti ingin memanfaatkan waktu dan kehidupan sehari-hari dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Akan tetapi kalian pasti sudah tahu bahwa setiap perbuatan itu atau tingkah laku yang kita lakukan itu pasti ada tanggung jawabnya. Nah, maka dari itu kalian harus bisa mengetahui mana yang baik dan buruk buat diri kalian. Jangan turuti hawa nafsu saja, gunakan otak dan pikiran kalian untuk berpikir apakah ini bagus atau tidak. Gitu. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kepada kalian semua 3 hal perbuatan yang harus kalian hindari agar tidak menyesal. Jika kalian menyesal, itu berarti kalian sudah melakukannya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, hal yang paling umum banget. Siji, jauhi porno. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan perbuatan ini, ya kan? Kenapa gua letakkan pornografi di poin yang utama? Simpel saja, karena kebanyakan orang suka melihat hal ini. Bahkan anak kecil SD, SMP, SMA, itu wis sudah tahu ya kan dengan perbuatan atau video iki. Wah, kalian ero iki bahaya iki san. Hati-hati. Pornografi bisa dikatakan sebagai parasit di pikiran kita. Awalnya terlihat biasa saja ya kan, tapi lama-kelamaan kalian bisa menjadi orang yang gila. Gila di sini apa maksudnya? Gila akan seks. Kemudian otak kalian itu tidak bisa berpikir dengan jernih, pikirannya mesum terus. Itu dampak negatifnya kepada diri kalian. Sulit fokus, lalu memikirkan hal porno, emosi gak stabil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mudah gugup. Tidak semua pasti pernah merasakan yang namanya demam panggung atau gugup saat mengikuti tes, entah itu wawancara atau yang lain-lain. Kalian itu pasti takut salah, takut begini. Tenang aja. Takut diketawain, dan lain sebagainya. Intinya itu tenang saja. Gua juga pernah merasakan hal yang demikian. Tapi gue itu berpikir, kalau gue nggak bisa terus-terusan untuk begini, trik yang gue gunakan cuma satu, lawan rasa takut. Ketika kita tidak bisa melawan rasa takut pada diri kita bakal stuck di situ saja. Kita tidak bisa bangkit. Satu hal yang gue tanamkan pada diri gue adalah terus mencoba walaupun gagal ataupun salah. Intinya berani mencoba. Gak apa-apa walaupun kita itu takut saat public speaking. Yang penting kita itu sudah berani untuk maju ke depan walaupun cuma selangkah. Gak apa-apa mas yo maju tapi sih grogi kan gak apa-apa. Yang penting terus belajar, mau berusaha. Itu wis bagus. Timbangane daripada tidak maju sama sekali. Intinya di sini tuh berani untuk maju dulu. Nanti lama-kelamaan bakal terbiasa kok. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk latihan. Sinau rek. Ketiga, suka emosi. Nah ini jauhi. Setiap orang pasti memiliki emosi. Tidak selalu berkaitan dengan marah saja. Banyak sekali contoh emosi itu. Jujur, sekarang gue juga masih belajar untuk mengendalikan emosi. Karena emosi itu ada banyak sekali jenisnya.
mulai dari bosan, sedih, galau, baper, itu semua emosi ya kan. Tapi gua belajar kalau gua membalas orang yang telah berbuat salah, maka pasti itu akan menambah masalah baru. Orang yang pernah berbuat salah kepada kita, kemudian kita itu membalasnya, maka suatu saat nanti orang yang kita balas itu bakalan balas dendam juga kepada kita. Nah, itu malah masalah nggak bikin clear, malah semakin panjang, memperpanjang masalah. Nah, iki sing bahaya. Makanya jadilah orang yang sabar dan bermaaf. Sabar bukan berarti kalau kita direndahin kita diam saja. Nah, itu goblok jenenge. Sabar iku berarti yuk lapang dada tapi tetap berusaha. Terkadang masalah itu bukan berasal dari eksternal, tetapi berasal dari diri kita. Akan tetapi karena keegoisan atau ego kita yang sangat tinggi, itulah yang membuat diri kita merasa yang paling benar, sehingga membuat diri kita tidak mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Nanti yang pada akhirnya tetaplah kita yang akan menyesal. Jadi intinya bukan masalah atau tidak dari luar, tetapi bagaimana cara kita merespon. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan see you next time.